Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sahabat-sahabat surga yang saya cintai, marilah kita mulai acara ini dan semoga kita mendapatkan kelancaran dari Canberra sampai kepada Bapak dan Ibu, ditambah lagi ada teman di negara lain, artinya bahwa jarak itu tidak membuat batas. Begitu pula waktu. Jadi setiap orang kalau punya sesuatu, tugas, tetap selipkan bahwa KBI harus tetap dilakukan di jam yang sama. Bismillah, saya akan masuk saja pada sesi pertama, yaitu tentang materi. Seperti biasa, untuk materi ini, saya pindahkan. Tolong jangan lupa bahwa materi yang Bapak Ibu baca, Ibu buka, adalah yang revisi kelima. Mohon maaf, revisi kelima itu adalah, saya di bawah ini pasti tertulis ada Rev 5 ya, karena revisi-revisi yang lain sudah ada perbaikan. Ini adalah revisi kelima. Nah, jadi pastikan bahwa yang dipegang adalah revisi kelima. Kalau bukan revisi kelima, nanti ada beberapa harokat yang berubah. Kemarin ada trouble, di mana pemindahan file yang berbahasa Arab itu beberapa harokatnya berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pekan ke-7 tingkat ke-1 ini bab 3 mulai masuk pada perubahan kata, dan perubahan kata ini mulai dari membahas tentang maklum dan majhul. Kemudian nanti kita lihat di 3.2-nya fi'il madi majhul, fi'il mudhari majhul, dan kemudian kelengkapan dari majhul itu ada yang namanya naibul fa'il. Ini disatukan dalam satu penjelasan supaya tuntas. Oke, mulailah kita dari 3.1 maklum dan majhul. Kata kerja yang selama ini dibahas pada bab-bab sebelumnya, yaitu sampai pekan ke-7, adalah kata kerja aktif yang dikenal dengan istilah fi'il maklum, itu kerja aktif. Adapun kata kerja pasif dikenal dengan fi'il majhul. Nah, bahwa nanti Bapak Ibu susah membaca maklum majhul, bilang aja aktif pasif, enggak apa-apa. Ya. Kenapa saya munculkan kata maklum dan kata majhul? Untuk memudahkan pada saat Ibu dan Bapak mendengarkan cerita YouTube dari tempat lain atau membaca buku dari sumber yang lain. Mereka pasti menggunakan maklum dan majhul. Tetapi kalau Bapak dan Ibu lebih suka menggunakan aktif dan pasif, karena di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan aktif dan pasif, juga dipersilahkan. Perubahan kata dalam bahasa Indonesia dari kata aktif, kerja aktif, ke pasif pun selalu mengikuti suatu pola. Misalnya, menolong menjadi ditolong, melihat menjadi dilihat, memukul menjadi dipukul, membersihkan menjadi dibersihkan. Dalam bahasa Arab, contoh penggunaan kata kerja aktif dan kata kerja pasif ini misalnya, doroba jaidun bakron. Nah, doroba jaidun bakron. Doroba itu adalah memukul. Karena ini adalah fi'il madi, maka ditambahkan telah memukul. Kemudian, karena doroba ini memiliki domir huwa, maka huwa itu kita boleh curiga apakah ada yang mampu mengganti huwa. Apa itu? Yaitu isim yang memiliki harokat domah, atau di sini rofa, ya, rofa, atau dicirikan dengan domah dalam hal huwa ini. Contohnya di sini ketemulah namanya Zaidun. Nah, karena di situ ada kata Zaidun yang berharokat domah atau dia rofa, maka Zaid ini menggantikan huwa.
Sehingga Zaid ini merubah yang asalnya domir menjadi zohir fa'ilnya. Asalnya tadi huwa berupa fa'il yang zohir, berubah menjadi fa'il yang zohir, yaitu pengganti yang domir tadi namanya Jaid. Memukul. Jaidunlah yang telah memukul. Siapakah yang dipukul? Tandanya adalah nasob, yaitu fathah. Nah, nasob fathah ini kita temukan di belakangnya ternyata. Maaf, ini kurang bagus. Ternyata kita temukan di belakangnya. Nah, sehingga dialah yang menerima. Dialah sebagai maf'ul. Bakar. Begitu. Sehingga kata Zaid telah memukul Bakar adalah sebuah kata kerja aktif yang fa'ilnya, dan fa'ilnya pun fa'il yang zohir, yang kelihatan gitu. Nah, berikutnya kita lihat kalau kita rubah menjadi pasif, contohnya di sini doroba berubah menjadi duriba, itu menjadi duriba. Dari memukul menjadi dipukul. Dari telah memukul menjadi telah dipukul. Siapakah yang telah dipukul? Tetap orangnya, tidak boleh berubah. Tadi yang telah dipukul namanya maf'ul, yaitu bakar. Di sini pun bakar. Tetapi karena sudah dihilangkan yang namanya subjeknya, ini aturan di dalam bahasa Arab, yaitu Jaidun, si pemukulnya sudah dihilangkan dalam tulisan, maka posisi kedudukan jabatan yang memegang namanya rofaknya tadi, yang memiliki domahnya tadi, dipindahkan domahnya ke si bakar ini. Sehingga bakarnya harus menggunakan domah. Asalnya di sini menggunakan fathah, di sini menggunakan domah. Gitu. Jadi tulisannya duriba bakrun. Bakar telah dipukul. Nah, ini bahasa Arab yang seperti itu. Satu hal yang perlu dicatat dalam bahasa Arab, kata fasib. Di dalam kata pasif ini tidak boleh memunculkan subjek atau pelaku. Karena fungsi kalimat pasif dalam bahasa Arab, jadi kenapa ada susunan kalimat pasif ini? Tujuannya adalah untuk menyembunyikan atau tidak menyebutkan pelaku. Nah, dalam bahasa Arab ini fungsi daripada susunan kalimat pasif adalah untuk menyembunyikan, tidak menyebutkan pelaku. Bisakah nanti pelakunya disebutkan tapi dalam posisi pasif? Bisa. Nanti ada triknya di belakang, tapi ini di advance nanti ya, di beberapa pekan ke depan. Tapi pekan yang pertama ini untuk sementara selalu kita harus merubah dulu dari kata yang aktif menjadi pasif. Dengan catatan harus setiap pelakunya dalam hal ini fa'ilnya itu dihilangkan. Jadi di sini disebutkan bahwa pelaku begitu, pelakunya memang tidak diketahui, itu tahu-tahu dia terpukul begitu, atau pelakunya sengaja disembunyikan di dalam bahasa Arab. Tiga alasan ini maka kita menggunakan susunan kalimat pasif. Hal ini berbeda. Suaranya on off, bro. Supaya nyambung ininya saya buat. Oke, good. Dalam bahasa Arab, kita hanya boleh mengatakan bakar telah dipukul, atau bakron telah dibakar, atau bakar telah dipukul, tanpa menjelaskan siapa yang memukul. Bila memang tetap ingin menyebut pelakunya, maka wajib menggunakan kalimat aktif. Jadi tadi menggunakan kalimat yang pertama, gitu ya. Jaid telah memukul Bakar. Nah, gitu, itu kalimat aktif.
Nanti memang ada trik di mana dua-duanya muncul pakai kalimat aktif tetapi terjemahannya kalimat pasif, itu bisa, tapi nanti di belakang. Fi'il maklum atau aktif yang bisa berubah ke bentuk fi'il majhul atau pasif hanya fi'il muta'adi. Apa itu muta'adi? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sudah diadop menjadi transitif bahasa Indonesia. Atau artinya yang membutuhkan objek, maf'ul. Jadi yang bisa dibuat majhul kalau dia katanya itu adalah membutuhkan objek. Kalau tidak membutuhkan objek, tidak bisa dibuat majhul, tidak bisa dibuat pasif. Nah, adapun fi'il lazim atau intransitif atau yang tidak membutuhkan objek atau maf'ul, hukum asalnya tidak bisa diubah ke bentuk majhul. Hukum asalnya, saya ulangi, hukum asalnya tidak boleh atau tidak bisa diubah ke fi'il majhul karena tidak memiliki objek sehingga tidak bisa diubah ke bentuk pasif. Nah, terus bagaimana kalau mau juga tetap kita memaksa ingin membuat fi'il majhul dari, ada caranya juga, nanti kita jelaskan ya. Nanti ada jelaskan nanti. Biasanya dalam bahasa Arab rumus merubah kata kerja aktif menjadi pasif ada dua, yaitu pertama rumus untuk fi'il madi majhul dan ada rumus untuk mudhari majhul. Ini pendekatannya berbeda. Merubah ketika katanya itu majhul dan ketika ketika madi, dan yang satunya ketika mudhari itu berbeda. Maka dibuatlah dengan bab yang berbeda. Mari kita masuk ke bab khusus tentang madhi. Madi yang mau dibuat majhul. 3.2 ini. Untuk membuat menjadi fi'il madi majhul dilakukan dengan tahapan. Asalnya adalah fa, ain, la. Kenapa ainnya tidak dikasih harokat? Ya, seluruh wajan pola sulasi mujarod, yaitu sulasi itu 3, mujarod itu berasal dari mujarod, berasal dari asal kata, yang berasal dari suku kata yang 3 huruf, begitu. Di mana ain fiilnya, yaitu ain yang warna merah, ini namanya ain fiil, ada yang ada yang doma, ada kaukaban dari kamus ini. Kita cari, ada fa'ala, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula. Gitu. Ada di antara 6 itu, di antara 6 wajan itu selalu fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Jadi makanya itu dikosongkan, biarkan saja dulu. Yang jelas bahwa kita memiliki ada fa-nya itu adalah berharokat fathah, dan la-nya itu juga berharokat fathah. Maka tulisan asal kata bagian ain fiilnya dikosongkan untuk sementara. Mari kita lihat perubahan untuk huruf pertamanya. Huruf pertama, ini yang hidup, ini yang pertama tadi adalah fa, itu harus didomahkan menjadi sekarang fu, begitu. Dan kemudian sebelum huruf terakhir itu dikasrohkan. Siapakah sebelum huruf terakhir dalam posisi sulasi mujarod yang 3 huruf? Tentunya adalah si ain fiil ini. Apapun asalnya fathah, asalnya doma, asalnya kasroh, semua yang 3 asal itu selalu harus dibuat menjadi kasroh. Begitu. Itu adalah sebelum huruf terakhir harus dikasrohkan. Menjadi akhirnya fu'ilah. Nah, cara tersebut berlaku pada umumnya wajan sulasi mujarod, kecuali wajan 6, yaitu fa'ula yaf'ulu. Wajan ke-6 ini ternyata ini berupa fi'il lazim, sehingga pasti tidak memiliki kata kerja pasif atau majhul. Loh, kok mau wajan ke-6? Ternyata nanti saudara kalau men-search berbagai kata di dalam kaukaban, itu yang berwajan 6, fa'ula yaf'ulu, itu adalah lebih banyak ke kata sifat. Dan kata sifat itu adalah lazim, tidak membutuhkan maf'ul, gitu.
Sehingga wajan keenam ini disebut wajan yang memiliki fiil ajib. Sebagai contoh di sini, saudara harus, ini bukan hanya huwa yang tadi saya bicarakan, bukan juga hiya. Kalau ini fa'ala, yang ini fa'alat, yang dua-duanya bisa diganti oleh fi dengan fa'il yang zohir, yang lain mana? Jadi selain di antara dua, ada 12 yang dia sudah makrifat. Huma sudah tertentu, hum sudah tertentu, gitu. Huna sudah tertentu, antum sudah tertentu, anta sudah tertentu. Gak bisa diganti. Nah, yang 12 makrifat itu juga dihadirkan dalam turunan tasrif lugawi ini. Contohnya, yang asalnya fi'il maklumnya fa'ala yaf'ilu, misalnya sebagai contoh pertama di sini, fa'ala yaf'ilu menjadi dari fa'ala itu menjadi fu'ila. Fa'alanya menjadi fu'ila. Ini yang dikatakan sebagai wajan. Apa itu wajan? Polanya. Semua jadi fu'ila. Bagaimana dengan huma? Fu'ila. Nah, bagaimana dengan huma? Fu'ilu. Telata, masih ingat kan? Yang belakangnya kok seperti kenal. Jelas saudara kenal. Apa itu? Huruf akhir a, u, at, ta, ta, tu, ma, itu tidak berubah. Yang berubah huruf keduanya menjadi pertama adalah doma. Jadi fu'ila. Sehingga apabila dikasih contoh, contohnya itu maujun, yaitu dikasih contoh huruf lain yang nyata, contohnya menjadi fu'ila itu duriba. Kalau begitu, huma bagaimana? Duriba. Kalau hum, domirnya duribu. Begitu juga hiya, duribat, duribata, dan sebagainya. Menjadi saudara seperti biasa nyanyikan duriba dan seterusnya sampai 14 domir, dan ini semua dipakai, ya. Di dalam Al-Quran ada yang makrifat yang bawah itu dipakai semua. Berikut contoh fi'il madi majhul. Contohnya zakaro telah mengingat menjadi dukiro telah diingat. Kotala telah membunuh menjadi kutila telah dibunuh. Doroba telah memukul menjadi duriba telah dipukul. Gofaro telah mengampuni menjadi gufiro telah diampuni. Qoro'a telah membaca menjadi kuri'a telah dibaca. Fataha telah membuka jadi futiha telah dibuka. Sami'a telah mendengar menjadi sumi'a telah didengar. Alima telah mengetahui menjadi ulima telah diketahui. Hasiba telah menghitung menjadi husiba telah dihitung, dan seterusnya. Untuk kalau tadi ceritanya adalah sulasi mujarod, yaitu wajan 1-6, untuk sulasi majim, yaitu wajan 7-14, karena memiliki huruf ziyadah, yaitu huruf tambahan, maka ada tambahan pengaturan, yaitu jadi tidak hanya aturannya sederhana, huruf pertama didomahkan dan huruf sebelum terakhir difathahkan, dikasrohkan. Tidak hanya itu, sekarang ada tambahan aturan apabila menggunakan atau digunakan pada fi'il madi untuk wajan 7-14, yaitu sulasi majid. Apa aturannya, kaidahnya? Yaitu fi'il, itu yang pertama, ya, yang semua fi'il dan semua huruf ziyadah
yang fa fiilnya itu misalnya ada dari hamzah atau dari ta, ya, ziyadahnya itu dari hamzah dan dari ta, kemudian semua fa fiilnya apabila dia hidup artinya memiliki harokat fathah, domah ataupun kasroh gitu ya, ya gitu ya. Kemudian dia contohnya di situ mohon maaf ini tulisnya kok tidak berharokat. Nah, yang hidup itu harusnya berharokat itu, mohon maaf ini bahasanya wajib didomahkan, tolong diperbaiki lagi ini ya, dicoret ya, berharokat sukun ya, a, i atau u wajib didomahkan. Adapun fa fiil dan huruf jadah yang pada bentuk maklum yaitu pada saat aktifnya mati dia berharokat sukun seperti nun disukun atau sin disukun, tetap dalam kondisi harokatnya sukun, tidak boleh diubah. Cuma itu aja tambahan aturannya. Yang hidup didomahkan, yang mati tetap mati, itulah bahasa sederhana. Yang hidup didomahkan, yang mati tetap mati. Yang fa fiil maupun huruf jadah ya, fa fiil maupun huruf jadah yang bukan kata terakhir atau kata sebelum terakhir, itu yang kita periksa. Apabila hidup dia diberi domah, apabila dia mati tetap mati. Ini ketika digunakan pada fiil madi untuk wajan 7 sampai 14. Berikut contoh fiil madi majhul sulasi majid yang barusan diterangkan sebagai contoh. Ketika wajan 7 misalnya, ketika aktifnya af'ala, ini aktifnya af'ala aktifnya, maka ketika dipasifkan menjadi uf'ila. Kok bisa menjadi uf'ila? Karena a pertama di sini adalah hidup, begitu. Karena dia hidup, maka kita domahkan jadinya u. Kemudian kita lihat fa-nya ternyata mati di sini. Fa-nya mati, maka dia tetap mati. Begitu. Sehingga menjadi uf'ila. Aturan mengenai satu huruf sebelum terakhir menjadi kasroh tetap berjalan. Nah, menjadilah uf'ila. Sehingga ketika kita kasih contoh misalnya karoma itu menjadi ukrima gitu ya. Ukrima telah dimuliakan. Karena karoma itu mulia. Maka ketika karoma dia pasti tidak bisa dibuat majhul. Tapi ketika dijadikan wajan ke-7, apa itu wajan ke-7? Guys, maaf, kok pindah sendiri. Ketika wajan ke-7, aroma itu menjadi ukrima, telah dimuliakan, maka ini menjadi bisa dimajhulkan. Begitu juga wajan ke-8. Wajan ke-8 itu adalah ifta'ala. Nah, ifta'ala juga sama, karena yang hamzah pertama itu hidup, kemudian tak juga hidup, maka hamzah dan tak ini didomahkan. Begitu juga yang fa-nya mati tetap mati menjadi uftuila. Maka dikasih contoh di sini ustumi'a, telah didengarkan. Nah, sekarang masuk ke wajan 9. Ini ada khas khusus. In fa'ala itu ternyata fi'il lazim, sehingga dia tidak memiliki fi'il majhulnya, tidak bisa dimajhulkan. In fa'ala itu adalah salah satu alat untuk membuat fi'il lazim dari muta'adi. Ini terbalik. Kalau yang tadi 7 dan 8 bisa menjadi, misalnya 7 itu bisa menjadi muta'adi, asalnya karoma itu lazim jadi muta'adi, jadi ukrima. Tapi kalau di nomor 9 sebaliknya, kata-kata yang muta'adi bisa diubah menjadi yang lazim dengan in fa'ala ini. Yang ke-10, wajan ke-10, ini yang sering kita pakai, istaf'ala.
Istaf'ala ini kalau kita lihat yang hidupnya adalah hamzah dan ta, maka dia harus didomahkan. Sedangkan sin dan fa-nya yaitu mati, tetap dia mati sehingga menjadi ustufila. Contohnya ustufila itu adalah ustukmila, telah disempurnakan. Gitu. Telah disempurnakan, ustukmila, ya, karena aslinya ini adalah kamila itu adalah sempurna. Jadi ustukmila menjadi telah disempurnakan. Bagaimana dengan yang sebelah? Sama. Fa'ala, ada alif setelah fa pertama, fa'ala. Itu karena fa-nya hidup, maka didomahkan menjadi fu. Gitu. Kemudian berikutnya ada alif. Alifnya itu adalah sebetulnya mati, alif mati. Ya. Di situ alif mati, maka dia tetap mati. Tetapi karena sesudah domah, sesudah fu nggak bisa tetap alif. Nah, waktu di contoh depannya, fa pakai alif. Karena setelah fathah itu berikutnya alif. Tapi setelah fu berikutnya harus menggunakan waw. Ya. Jadi digantilah si asalnya alif menjadi waw menjadi fu'ila. Contohnya adalah kutila. Nah, telah diperangi. Gitu. Yang ke-12, bagaimana ke-12? Tafa'ala itu adalah menambahkan ta dan alif, fi'il majidnya dari fa'ala ditambahkan ta dan alif, maka sama. Karena ta dan fa itu adalah hidup, maka dua-dua itu menjadi doma, ya, yang ini. Tetapi untuk alifnya yang mati tetap mati. Tetapi karena setelah tufu itu setelah doma, maka berikutnya alifnya berubah menjadi waw. Menjadi contohnya di situ tuku siro, telah diperbanyak, gitu ya, dari kasaro. Kasaro banyak, gitu ya. Kemudian jadi tuku siro. Begitu juga yang ke-13. Fa'ala, di mana ainnya didomahkan di situ, ya. Karena pendomahannya karena fi'il mazid, maka tetap dia pendomahan, pentasjidan, mohon maaf, dikasih pentasjidan di ain fi'il karena pentasjidan diberikan oleh ziyadah di sini sehingga dia tetap tasjid. Jadi yang harus diubah di situ adalah fa-nya hidup menjadi domah, gitu. Ainnya di sini sebagai ain sebelum terakhir sehingga dia harus terkena kaidah harus kasroh menjadi fu'ila. Nah, maka di sini contohnya adalah subiha, telah diserupakan dari sabaha, gitu ya. Yang terakhir, wajan ke-14 ditambahkan ta dan dikasih tasjid menjadi tafa'ala. Tafa'ala, maka kita lihat ta dan fa-nya yang hidup, itulah yang didomahkan. Tufu'ila. Tufu'ila. Ya. Nah, ini akhirnya kita kasih contoh tu'al-lima. Tu'al-lima. Nah, telah dipelajari. Gitu. Ini jadinya tu'ul-lima. Tu'ul-lima. Mohon maaf. Ya, betul. Terima kasih. Tu'ul-lima. Oke, ya. Berikutnya. Kita masuk pada fi'il mudhari majhul. Kalau tadi kita sudah selesai dengan tadi, sekarang kita lihat mudhari. Untuk mengubah menjadi fi'il mudhari majhul dilakukan dengan tahapan berikut. Nah, kalau tadi fi'il madi itu fa ainnya dikosongkan, baru la. Kalau di sini ya-nya dikosongkan dan ainnya juga dikosongkan. Sedangkan fa-nya pasti dia itu adalah sukun dan lamnya pasti dia adalah doma. Ya. Seluruh wajan atau pola solasi mujarad yang tiga itu yang berasal dari suku kata yang 3 huruf, di mana ain fiilnya ada yang fathah, domah maupun kasroh, yang ini, ya, yang ainnya itu, maka
dalam tulisan asal kata ain fiilnya dikosongkan, biarkan. Sedangkan huruf ziyadah di depan, yaitu iya, itu yang asalnya fathah diganti menjadi doma, begitu ya. Itu yang dijadikan doma. Huruf pertama yang hidup tadi didomahkan menjadi yuf, kemudian huruf sebelum terakhir difathahkan. Kalau tadi yang madi itu dikasrohkan, kalau yang mudorik difathahkan menjadi yuf alu, yuf alu, yuf alu. Kalau tadi jadi fuila, kalau madi, kalau di sini yuf alu, ya. Cara tersebut berlaku pada umumnya wajan sulasi mujarot kecuali wajan 6 kembali lagi ya, karena dari faula yafulu itu pasti berupa fi'il lazim sehingga pasti tidak memiliki kata kerja yang pasif atau majhul. Nah, berikut adalah contoh fi'il mudhari majhul dari kata yang sama seperti madi tadi. Yadhkuru sedang mengingat menjadi yudkaru sedang diingat. Yaqtulu sedang membunuh menjadi yuqtalu sedang dibunuh, ya. Yadribu sedang memukul menjadi yudrobu sedang dipukul. Yaghfiru sedang mengampuni menjadi yughfaru sedang diampuni. Yaqra'u sedang membaca menjadi yuqra'u sedang dibaca. Yaftahu sedang membuka menjadi yuftahu sedang dibuka. Yasma'u sedang mendengar menjadi yusma'u sedang didengar. Ya'lamu sedang mengetahui menjadi yu'lamu sedang diketahui. Yahsibu sedang menghitung menjadi yuhsabu sedang dihitung. Dengan contoh yang banyak ini tentunya akan memudahkan saudara untuk lebih yakin. Oh iya, ternyata betul, contohnya banyak seperti itu. Oleh karena itu, ketika kita harus melakukan tasrif lugawi, yaitu tasrif yang merubah domir dari huwa sampai nahnu, juga kita lihat metodenya. Yang asalnya maklumnya adalah yaf'alu, sebelah sini, ya, menjadi yuf'alu yang barusan dijelaskan. Contohnya, dan tadi sudah dikasih contoh 12, ada yudrobu, ada yuktahu, dan sebagainya, ya. Yang saudara kenal selama ini, jangan lupa, apa ini? Akhiran, sama. Sama dengan yang sebelumnya. Tidak ada perubahan di mudorik, gitu ya. Dan depannya juga sama, Anita masih muncul. Ya, yu, a, u, ta, tu, na, nu, itu masih sama. Cuma harokatnya saja berubah menjadi seluruh Anita menjadi doma. Begitu, seluruh Anita. Dan satu huruf terakhir dipatahkan. Gitu. Ya, sebagai contoh dari mulai 1 sampai 14 seperti biasa. Terakhirnya di sini ada udrobu dan nudrobu. Ya, untuk domir ana maupun domir nahnu, gitu ya. Untuk wajan sulasi majid berikutnya yaitu wajan ke-7 sampai ke-14, walaupun memiliki huruf ziyadah, ada huruf tambahan, tetapi tidak ada tambahan pengaturan. Artinya aturannya cuma satu, yaitu yang pertama didomahkan, kemudian yang satu huruf sebelum terakhir difathahkan. Itu aja yang dipegang, ya. Yang perubahan seperti tadi ketika tadi tidak terjadi di sini, walaupun di wajan 7 sampai 14, sehingga ini menjadi gampang. Contohnya yuf'ilu itu ya, di sini yang contoh, ini asalnya yuf'ilu, dipasifkan tetap yu, asalnya u, tetap u. Memang ini aslinya u. Lihat dari mana? Dari level 1 halaman 25. Lihat, jangan lupa ya. Di situ yu. Tetapi ketika dipasifkan tetap yu. Dia mah tidak mau tahu asalnya apa. Tetapi yang satu
kata terakhir, satu huruf terakhir baru difatahkan. Jadi yuf'alu, asalnya yuf'ilu jadi yuf'alu. Menjadi contohnya tadi yukromu. Contohnya sama seperti yang tadi ya, cuma ini ada sedangnya, dimuliakan. Begitu juga ya ta'ilu, ini wajan ke-8 menjadi yukta alu, yang belakangnya jangan lupa jadi alu, yang taknya tetap tak ya, yukta-alu. Yang 9 tidak bisa karena itu adalah fi'il lazim. Yang 10 yastaf'ilu menjadi yustaf'alu. Jangan lupa ini ketika di revisi nomor 4 dan sebelumnya ini masih salah ya. Rupanya ada kesalahan, ini juga salah. Nah sekarang saudara harus betulkan dengan menggunakan revisi 5. Kalau revisi 5 sudah betul. Yustakmalu sebagai contoh. Begitu juga yang ke-11 di sini yufailu menjadi yufa'alu. Jadi yang berubah ainnya aja menjadi yukotalu. Bagaimana yang 12? Kalau yang 12 yatafa'alu, loh sudah di situ. Apa disuruh dirubah? Tidak dirubah, A-nya tetap A. Yang depannya saja yang berubah. Yutafa'alu. Bagaimana dengan yang 13? 13 yang depannya sudah yu duluan, tidak apa-apa, biarin aja. Yufa'ilu menjadi yufa'alu, yang A-nya saja yang dirubah. 14 bagaimana? Ini kan fathah ya-nya, ya dijadikan dengan jadi doma menjadi yutafa'alu, yang belakangnya dibiarkan. Begitu. Jadi lebih sederhana untuk majidnya mudorik dibanding majidnya madi. Kalau madi memang ada aturan tadi itu ya, tambahan. Nah, pelengkap yang paling penting dari majhul adalah naibul fa'il. Naibul fa'il artinya pengganti fa'il. Disebut pengganti itu hanya kedudukannya ya, kedudukannya punyanya maf'ul, asalnya dia maf'ul, menduduki kedudukannya bekasnya fa'il gitu. Nah disebut naibul fa'il. Naib kalau di dalam pernikahan itu suka ada naib ya, ada pengganti di situ duduk dari pemerintahan ya, pengganti naibul fa'il. Naib yaitu isim yang dibaca rofa. Nah si naibul fa'il itu ternyata syaratnya dia harus rofa. Ya, si naibul fa'il itu rofa gitu, yang terletak setelah fi'il majhul. Syarat kedua, setelah majhul dan dia rofa, menunjukkan kepada orang yang dikenai perbuatan. Loh, kalau dikenai perbuatan, apa itu? Maf'ul, dikenai perbuatan ya, objek atau maf'ul. Jadi sebetulnya naibul fa'il adalah maf'ul yang ketika di kata kerja aktifnya, tetapi sekarang didandani dengan rofa. Didandani dengan rofa artinya diharokati rofa dia ketika dia duduknya di belakang fi'il majhul. Begitu contoh ya. Contohnya masih ingat tadi duriba jaidun amron, masih ingat ya, si Jaid ini pelakunya yang melakukan kepada amron. Nah sekarang ketika dia dijadikan fi'il majhul menjadi duriba amron, kenapa? Jaidunnya hilang. Nah, gitu. Jaidunnya hilang, tertinggal ini dijadikan dulu fi'il majhul jadi duriba, doroba menjadi duriba, yang amronnya diubah dari tetap patah merubah menjadi doma. Asalnya amron menjadi amrun, begitu. Dari nasob menjadi ropa, itu aja. Jadi hal tersebut diubah dengan beberapa cara, tingkatan, 3 tahap lah. Fa'il, subjek berirob ropa yang berupa jaidun dibuat, ya kan barusan. Kemudian maf'ul atau objek yang berirob nasob yang berupa kata amron diposisikan pada tempat fa'il dan diubah berirob ropa menjadi amrun, begitu. Maka fi'il atau kata kerjanya diubah dari aktif, dari doroba menjadi majhul pasif, duriba, jadilah duriba amrun. Asalnya doroba jaidun amron, gitu. Caranya begitu.
Naibul fa'il artinya pengganti fa'il karena fa'ilnya tidak ada. Maka yang asalnya maf'ul berubah menempati tempat fa'il dan menggantikan kedudukan. Aturannya pun berlaku sebagai aturan fa'il, yaitu harus berirob marfu atau rofa, ya. Yang dikenai rofa itu namanya marfu. Di sini sebagai contoh, saya buat lagi 4 contoh. Ketika di sini maklum doroba aliyun al-kalba itu anjing, ya. Nah, tidak perlu tahu artinya juga nggak apa-apa. Kita tahu semua kasarol pintu, gitu ya. Al-ina'a, kemudian ada yusrobul waladul labam. Nah, gitu. Tidak perlu tahu juga artinya, tidak apa-apa. Semua yang fa'il dibuat. Sederhana. Sesudah fa'il dibuat, barulah sekarang fiilnya dibuat jadi majhul, doroba jadi duriba, kasaro jadi kusiro, yusrobu menjadi yusrobu tetap, ya. Kemudian yudribu menjadi yudrobu, yudribu. Maaf, tuh salah lagi di sini. Tolong perbaiki. Yusroba menjadi yusribu. Aduh, salah lagi. Bentar. Nah, Betul ya? sorry. Kenapa, Bu? Ya, salah lagi. Nah, yudribu. Sorry, betul. Betul kan, Astagfirullah. Pak? Nggak Iya, bisa iya, tadi iya. betul. Kan ini Betul. mudore. Iya, betul. Terima kasih infonya, lupa. Ini adalah madi, saya buat 2 contoh, ini mudore. Iya. Jadi tetap dia adalah A. Oke, ya, sorry. Di sini betul. Yes. Baik, kita teruskan. Nah, jadi setelah saudara ubah fiilnya, berikutnya saudara ubah dari nasab menjadi ropa si maf'ulnya, supaya berubah dari maf'ul menjadi naibul fa'il. Yang di versi 4 yang salah, ya, yang revisi 4. Yang revisi 5 ini udah betul, alhamdulillah. Contohnya di sini adalah ini, al-kalba menjadi al-kalbu, ya. Ina'a menjadi ina'u, gitu. Labana menjadi labanu, hiyata menjadi hiyatu, begitu, ya. Sederhana, ya. Maka naibul fa'il terdiri dari 2 jenis. Nah, ini persis sama dengan fa'il yang sebelumnya itu. Tadi sudah saya jelaskan, huwa dan hiya boleh diganti jadi zohir, sedangkan yang lain tidak boleh. Masih ingat cerita yang boleh tidak boleh kan yang lalu? Nah, di sini juga sama. Naibul fa'il sebagai isim zohir terlihat contohnya adalah duriba amrun. Nah, ini zohir, kelihatan pengganti huwa di sini. Gitu. Terdapat amrun sebagai naibul yang zohir. Contoh, futihal babu, pintu, al baba itu pintu, jadi al babu, pintu, ya, telah dibuka, futiha, gitu, telah dibuka pintu itu, gitu, atau pintu itu telah dibuka, bahasa Indonesia, gitu ya. Kemudian suilal ustudu, ustadu harusnya. Nah, ini benar-benar salah. Jadi kita maaf. Aduh, ini harusnya ustadu. Oke, ya. Mari kita teruskan. Nah, maka ini adalah ustad itu telah ditanya, begitu. Naibul fa'ilnya ini adalah naibul fa'il yang zohir. Naibul fa'il yang zohir, naibul fa'il yang zohir. Sedangkan yang domir, yang tentunya bukan huwa dan hiya, ya. Bisa juga huwa dan hiya, bisa kalau tidak dilengkapi di belakangnya tidak ada fa'il,
Yang johirnya dia tetap dia juga, dia laki-laki maupun dia perempuan tetap domir dia, itu bisa. Jadi 14-14-nya bisa, domir bisa. Yang dimana di sini naibul fa'il sebagai isim domir tersembunyi, yaitu yang menjadi i'rab atau huruf akhir sebuah fi'il yang mewakili domir dari sebuah fi'il. Contohnya adalah umirtu, itu adalah tanda. Kasih ingat, itu adalah harokat bina, tanda yang menyatakan dia memiliki domir anak gitu ya. Umir tuh itu aku, umir tuh aku diperintah. Nah, aku nggak bisa diganti pakai yang zohir. Contohnya umirna, kami diperintah, juga sama. Nah, ini adalah nahnu, tidak bisa kemudian diubah. Kemudian us'alu ya. Ini adalah fiil mudhorik, jangan lupa, karena ini ada a berarti saya akan ditanya. Contohnya nus'alu, nu itu kami, dari nahnu, nus'alu kami akan ditanya. Itu contoh-contoh untuk yang sebagai domir. Nah, jadi ketentuan naibul fa'il itu harus beriqrob rofa, jelas kan barusan. Didahului dengan fi'il majhul, jelas kalau fi'ilnya bukan majhul ya bukan sebagai naibul fa'il. Berasal dari maf'ul saat fi'il maklum, ya asalnya maf'ul gitu. Karena fa'ilnya tidak ada saat fi'il majhul, maka posisinya saja menggantikan tempat fa'il, tapi tetap dia maf'ul ya, tapi hanya posisinya saja ya menggantikan tempat fa'il. Jika naibul fa'il berjumlah 2 ya atau jamak, maka fiilnya tetap dalam keadaan tunggal. Ini adalah standar yang lalu-lalu juga, dalam aktif juga demikian. Jadi ini bukan hal baru. Jika naibul fa'il berstatus wanita mu'anats, maka fiilnya harus diberi tanda wanita mu'anats juga, ada taknya dan sebagainya, pokoknya semuanya mu'anats. Ini juga bukan hal baru, sama dengan ketika aktif. Kemudian yang terakhir, jika terdapat maf'ul lebih daripada 1 pada saat maklumnya, maka ketika saat majhul, maf'ul yang pertama sebagai naibul hanya yang pertama saja. Jadi yang diberikan harokat marfu itu hanya yang pertama, dan yang berikutnya tetap sebagai maf'ul dengan i'rabnya nasab tetap ya. Jadi yang pertamanya aja yang kena marfu, yang didomahkan, yang lainnya dibiarkan nasab. Begitu. Contoh misalnya duribatil hirotu ya, duribat al hirotu itu boleh duribatil. Duribat al hirotu itu asalnya dari doroba jaidun hirota gitu. Kucing telah dipukul, karena sebelumnya adalah jaid telah memukul kucing, jadi jaidnya dibuang begitu, tinggal al-hirota, karena al-hirota itu adalah dia kucing itu diklasifikasikan sebagai mu'anas, sebagai wanita, maka bukan duriba saja, harus ditambahi dengan ta, duribat gitu, karena wanita ya. Baik, berikutnya kutibat risalatu, itu asalnya dari kata bat Fatimah, tuh kebetulan ini wanita yang mukulnya, jadi Fatimah telah menulis suratnya juga wanita juga gitu ya. Jadi ini yang dibuang, Fatimah risalatanya jadi risalatu itu ya. Dalam penulisan maupun pembacaannya, kalimat majhul tersebut, yaitu huruf tak sukun tadi, ini hanya untuk tambahan ya, pelajaran. Tak sukun bisa juga diberi harokat menjadi ti untuk memudahkan pembacaan, menjadi kutibatir risalatu duribatil hirotu begitu. Itu adalah lidahnya orang Arab lebih mudah membaca itu. Jadi ini urusannya nanti ketika saudara-saudara bermain dengan
tahsin ya, itu dikasih dengan. Tetapi ketika kita bermain dengan nahu sorof, walaupun tulisannya adalah kutibat al risalatu, itu boleh karena kita sedang benar-benar memilah, membaca, melihat fungsi daripada masing-masing kata begitu.